Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-10 pada mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wawancara kerja. Nah, pada dasarnya materi ini kita bahas tujuannya itu untuk mahasiswa mampu memahami pentingnya organisasi. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana macam pihak yang berkepentingan dalam wawancara. Tujuan khususnya itu dengan melakukan wawancara serta menguasai jawaban pertanyaan suatu wawancara. Nah, itu tujuan dari kita membahas materi kita hari ini. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah alat komunikasi yang efektif untuk mengetahui apa yang ada dalam benak pikiran manusia. Melalui wawancara, perusahaan dapat mengetahui alasan jelas apabila pegawai mengundurkan diri dan tujuan-tujuan lainnya. Dan itu apa? Wawancara kerja adalah salah satu cara yang sangat penting bagi perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Untuk apa tujuan dari wawancara? Tujuan wawancara itu yang pertama untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Nah, di sini dengan adanya wawancara, kita akan memperoleh informasi. Informasi itu apa? Untuk menjelaskan keadaan dari pegawai ataupun pelamar yang akan bekerja di perusahaan kita. Misalnya dia pernah misalnya informasi itu berupa pengalaman kerjanya selama ia di perusahaan lamanya. Dan yang kedua itu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Nah, dengan wawancara kita akan mendapatkan informasi-informasi, jawaban-jawaban secara ilmiah mengenai info-info yang ada. Lalu yang ketiga itu memperoleh data agar dapat memperoleh situasi atau orang tertentu. Nah, dengan wawancara kita akan dapat memperoleh data atau informasi yang terkait dengan topik dan orang-orang yang berkesinambungan dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan itu adalah wawancara yang dilakukan oleh manajer dalam ruang lingkup personalia maupun manajer dengan tujuan untuk mendapatkan orang yang tepat dan menempatkannya pada tempat yang tepat pula. Nah, jadi di sini wawancara pekerjaan itu maksudnya seorang manajer mewawancarai si pelamar untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi, dan selain itu untuk menempatkan bagian mana yang cocok untuk si pelamar sesuai dengan kriteria dan keterampilan serta kreativitas yang dimiliki oleh si pelamar. Nah, di sini ada karakteristik wawancara. Karakteristik wawancara yang pertama lebih mempunyai tujuan daripada percakapan biasa. Nah, jadi yang pertama itu seorang manajer itu biasanya kalau mewawancarain itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan si pelamar. Yang kedua itu lebih terstruktur. Artinya di sini wawancaranya itu lebih tersusun secara rapi, baik dari perihal yang kecil, menengah sampai ke yang menyangkut masalah pribadinya. Yang kedua, lebih ditekankan untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan wawancara, kita akan memperoleh informasi yang terkait dengan si pelamar. Nah, teknik wawancara. Teknik wawancara itu ada 3 macam. Yang pertama itu wawancara langsung atau direct interview. Yang kedua, wawancara tidak langsung atau indirect interview. Yang ketiga, wawancara berpola atau pattern interview. Nah, wawancara langsung. Wawancara langsung itu artinya kita mewawancarai si pelamar, mewawancarai si narasumber dengan secara langsung. Nah, di sini dengan adanya wawancara secara langsung, tidak adanya umpan balik suatu wawancara. Lalu adanya teknik yang digunakan dan paling efektif. Wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung ini kebalikan dari wawancara dari direct interview atau wawancara langsung. Nah, di sini kita hanya mempersiapkan main question, artinya di sini kita hanya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan jati diri si pelamar. Lalu yang kedua adanya pertanyaan penyesuaian untuk setiap pelamar. Di sini kita
kita buat pertanyaan-pertanyaan, question-question yang berhubungan dengan si pelamar, yang berhubungan dengan latar belakang si pelamar, bagian si pelamar, dan di situ sampai juga keterampilan khusus si pelamar. Lalu yang ketiga itu wawancara berpola atau pattern interview. Di sini adanya umpan balik dalam satu wawancara. Yang kedua sangat sering digunakan dalam organisasi. Persiapan seorang pewawancara. Di sini sebelum kita melakukan wawancara, sealangkah baiknya orang yang akan melakukan wawancara itu melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama itu ketahuilah diri Anda sebelumnya. Artinya si pewawancara itu harus tahu siapa dirinya sekarang ini. Siapa yang akan diwawancarai. Dan yang kedua itu lakukan beberapa riset pada perusahaan tersebut. Nah, kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Kita lihat riset dulu, kita lakukan riset latar belakang perusahaan, bergerak dalam bidang apa. Nah, lalu kita lakukan pewawancaraan. Lalu yang ketiga, membuat pertanyaan yang sekiranya akan ditanya. Artinya si pewawancara itu membuat pertanyaan draft ataupun kumpulan-kumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan si yang akan diwawancarain. Yang selanjutnya perhatikan penampilan Anda. Artinya kita lakukan penampilan kita saat kita akan wawancara. Yang ketiga itu periksa waktu dan tempat dengan teliti. Selanjutnya struktur wawancara. Struktur wawancara itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua menciptakan hubungan, yang ketiga menetapkan tujuan, yang keempat tahap tanya jawab, yang kelima tahap meringkas, yang keenam tahap evaluasi. Bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu sifatnya ada yang sifatnya terbuka dan tertutup. Nah, dari pertanyaan terbuka itu, pertanyaannya mempunyai kebebasan untuk menguraikan pendapatnya dan menyatakan uraian tersebut. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang lebih terbatas dan umumnya hanya memancing pendapat yang singkat saja. Keuntungan dan kerugian dari pertanyaan terbuka. Adapun keuntungannya, yang pertama, pewawancara mempunyai kesempatan untuk mengamati. Kerugiannya memakan banyak waktu dan membuat penilaian. Dalam membuat penilaian selanjutnya, yang kedua itu keuntungannya pelamar merasa pendapatnya tidak disanggah karena pertanyaan mudah untuk dijelaskan, untuk dijawab. Yang ketiga itu seringkali pewawancara sukar untuk membuat penilaian informasi secara kuantitatif. Selanjutnya pertanyaan seolah-olah mengarah kepada minat pelamar. Kerugiannya itu lebih sukar mengontrol jalannya wawancara. Nah, keuntungan dan kerugian dari pertanyaan tertutup. Nah, keuntungan dan kerugian dari pertanyaan tertutup itu yang pertama, keuntungannya lebih sedikit pelatihan yang dibutuhkan pewawancara. Kerugiannya informasi yang didapat lebih sedikit dan tidak mendalam. Keuntungan yang kedua tidak memakan waktu. Kerugian kedua terkadang merintangi jalannya komunikasi. Keuntungan yang ketiga itu lebih mudah bagi pewawancara untuk mengontrol. Kerugiannya itu pelamar tidak memberikan informasi tambahan. Lalu selanjutnya keuntungan yang selanjutnya lebih mudah untuk membuat tabulasi jawaban. Kerugiannya pewawancara tidak dapat menilai jalan pikiran pelamar. Pertanyaan netral dan terarah, netral and landing question. Nah, pada pertanyaan netral, ini pewawancara tidak berusaha untuk mengarahkan respon pelamar. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan si pelamar. Ya, pertanyaan beban, load question. Di sini pertanyaan ini memberikan arah yang lebih kuat seperti menyudutkan pelamar dengan menggunakan kata-kata memancing emosi. Dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga sangat ringkas, riskan bagi pelamar untuk menjawabnya. Hanya mirror question. Mirror question ini diajukan berdasarkan refleksi jawaban pelamar sebelumnya dengan maksud mendapatkan informasi tambahan. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih banyak tanpa penyimpangan respon dari pelamar.
Pesan nonverbal. Dalam wawancara itu biasanya kita akan menggunakan pesan nonverbal. Di sini akan melalui sikap pelamar, pewawancara bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang kepribadian. Tanda verbal seperti gerakan, tangan gugup, ataupun menjawab pertanyaan, lirikan mata, dan lainnya. Itulah yang biasa dialami oleh si pelamar. Perilaku selama wawancara. Nah, selama kita melakukan wawancara, ada beberapa perilaku yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu memperlihatkan minat, yang kedua bersikap sopan, yang ketiga bersikap jujur dan bersungguh-sungguh, yang keempat berlaku wajar, yang kelima jadilah pendengar yang baik, yang keenam menghindari sikap gerakan dan jawaban. Ciri-ciri pelamar efektif. Ciri-ciri pelamar efektif itu mempersiapkan dengan matang hal-hal yang akan ditanyakan mengenai perusahaan. Lalu yang kedua, menjelaskan maksud Anda bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengetahui tingkat gaji yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, tersenyum saat diperlukan, tidak tegang. Selanjutnya, jangan perlihatkan keputusasaan. Selanjutnya, jangan mencatat selama wawancara berlangsung. Selanjutnya, tanyakan dengan bijaksana kapan keputusan wawancara akan diterima. Persiapan wawancara bagi seorang pelamar. Di sini ada beberapa persiapan wawancara bagi seorang pelamar itu. Yang pertama, seharusnya pelamar itu ketahui dirinya siapa si pewawancara sebelumnya. Selanjutnya, lakukan beberapa riset pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, membuat beberapa pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh pewawancara. Selanjutnya, perhatikan penampilan Anda, dan selanjutnya periksa waktu dan tempat dengan teliti. Selanjutnya, perilaku wawancara yang baik. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Nah, untuk tugas hari ini, Ananda sekalian, buatlah daftar pertanyaan yang berkaitan daftar pertanyaan wawancara seorang manajer dengan si pelamar di perusahaan. Batas waktu pengumpulan hari ini juga paling lama pukul 18.00 WIB. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang materi praktek presentasi bisnis. Nah, angka bagusnya sebenarnya ini kalau praktek presentasi bisnis itu kita praktekkan secara langsung. Tapi dikarenakan masa pandemi, jadi nanti saya akan melakukan, mungkin minggu depan kita lakukan Zoom. Di situ Ananda sekalian persiapkan diri Ananda sekalian untuk lakukan Zoom. Karena saya akan lakukan materi ini sesuai dengan yang ada di RPS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Ananda sekalian.